Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang memesan Airsoft Gun dan teman-temannya. Hari ini gue sudah ada di Toys ST Senayan lantai 2. Kita akan kedatangan tamu istimewa lagi. Tapi sebelum kita datengin tamunya, jangan lupa, sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri nih. Ya kan? Jadi THR-nya jangan sampai kehabisan. Maksudnya jangan sampai dihabisin banget. Sisain buat temen-temen yang suka main Airsoft Gun, datang tuh ke toko Toys buat habisin duit THR-nya. Begitu. Bisa beli part, bisa PO unit. Apalagi sekarang di Toys udah kedatangan tuh unit dari Novritz SSG 10A3 sama 10A1. Buat teman-teman yang doyan sniperan, buruan lekas dibeli unit Novritz-nya. Begitu. Oke, sebelumnya kita lihat dulu bumper dari SGA. Coba. Nah, di video kali ini, seperti pada judulnya, Airsoft Fotografi. Gue ingin membahas tentang perfotoan yang ada di hobi Airsoft kita. Belakangan kan sekarang teman-teman rame nih. Udah banyak mulai belajar fotografi, moto-motoin teman Airsoft-nya, ya kan? Nah, yang gue tahu itu, yang menurut gue pribadi yang menarik buat sebuah foto adalah ketika kita ngambil foto itu bisa bercerita, teman-teman. Ya kan? Bisa memberikan pesan dari sebuah foto yang kita ambil. Jadi nggak asal foto-foto aja. Itu sih beberapa cerita yang pernah gue dapat dari teman-teman fotografi. Nah, sekarang gue akan menghadirkan salah satu fotografer yang pernah terlibat dan sampai sekarang pun terlibat di kegiatan Airsoft fotografi. Dulu dia sangat intens di Airsoft Edit. Nah, dengan gue undangnya beliau, mungkin bisa memberikan kisi-kisi bagaimana kita mengambil sebuah foto, khususnya tema militer, yang bisa memberikan pesan ataupun kesan setelah kita posting di media sosial, sehingga mungkin teman-teman kedepannya bisa mengikuti kisi-kisi beliau agar hasilnya bisa oke dan kece, nggak asal sekedar foto-foto aja. Begitu. Siapakah dia? Mari kita sambut Om Noel. Nah, ini dia Om Noel alias Ronaldinho. Iya. Jadi Om Noel ini dulu adalah mentor kita semua, para anak Airsofter yang doyan foto-foto. Jadi kita tuh banyak diajarin sama beliau bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah foto yang menarik dan bagus. Menarik dan bagus itu buat para ya gue sendiri pribadi itu adalah yang bisa memberikan cerita, nggak cuma asal foto. Meskipun pakai HP, kita juga harus bisa menghasilkan sebuah gambar yang bisa kita berikan pesannya, ya kan? Nah, jadi gini Om, sekarang ini banyak teman-teman kita itu ya kan, yang udah mulai beralih menjadi fotografer buat teman-temannya. Wah, saingan gua dong kan jadi. Iya dong, enggak dong. Tetap jadi gurunya. Gua nggak jadi airsofter, jadi banyak yang kan? seru. Baik dari yang menggunakan HP ataupun sudah mulai memberi alat kamera khusus buat foto gitu kan. Tapi masih ada juga yang beberapa gue lihat sayang sekali hasilnya itu nggak bisa memberikan kesan, nggak ada ceritanya. Jadi cuma hanya foto-foto biasa aja dilihatnya. Kan menurut gue sayang ya. Nah, karena gue pernah bareng lu dan sampai sekarang gue juga ikut lu sering ngasihkan edukasi tentang bagaimana cara moto yang baik. Jadi ada salahnya juga gue undang lu kesini buat ceritain tuh ke teman-teman, kali aja bisa dipakai buat mereka ke depannya. Dia barangkali bisa menghasilkan penghasilan tersendiri kan ke depannya. Nah, sebenarnya awalan nih gue nanya sama lu, foto yang baik itu foto yang bagaimana Om? Baik dan benar ya? Nah kan kalau kembali ke awal nih ya. Dulu kita waktu pertama bikin Airsoft Edit ya, cita-cita kita kan pengen teman-teman Airsoft punya foto yang bagus, yang menarik gitu kan. Dan kita tidak membatasi diri yang moto harus kita kan, enggak. Sempat kita bikin lombanya kan. Jadi teman-teman Airsoft juga punya skill moto juga. Sebenarnya dari dulu cita-cita itu udah kita pengen kan. Ketika sekarang banyak
teman-teman yang akhirnya suka dengan fotografi, ya kita sih senang aja, karena berarti nanti akan banyak keluar foto-foto airsoft yang bagus. Harapan kita kan kayak begitu. Cuman emang kembali semua bidang ada teknisnya, ada teorinya, ada pengetahuannya gitu. Gue inget tuh waktu pertama kali moto sama ngedit airsoft, fotonya udah oke, menurut gue editan udah oke, terus lo komplain kan, Om itu helikopternya tahun berapa, bajunya tahun berapa? Nah itu kayak gitu-begitu tuh. Yang kekurangan kita orang fotografer yang tidak mengerti airsoft akan seperti itu. Sama nih dengan teman-teman airsoft, ngerti airsoftnya, ngerti tematiknya yang di fotonya, tapi agak kurang mengerti di teknik fotonya. Sebenarnya kebalik juga jadinya. Nah sekarang tergantung, teman-teman harus paham dulu fotografinya. Sekarang kan kita nih ngomong fotografinya ya, nggak ngomong airsoftnya kan. Kita lebih fotografi. Berarti kan yang harus dipahamin fotografinya dulu nih. Ini lo fotografi apa sih menurut lo? Itu dulu nih. Gue lebih seneng lo jangan belajar tekniknya dulu. Lo belajar filosofinya dulu. Fotografi itu sama lah kayak waktu airsoft kan, gue mesti tahu dulu nih. Ini apa sih bajunya? Ini gerakan apa namanya? Ini gimana? Ini apa sih sebutannya? Ini sepatu apa? Ini baju apa? Kan gue mesti tahu keluarannya semua. Nah sama kalau di fotografi, teman-teman harus tahu dulu nih, fotografi itu apa sih? Fotografi itu apa? Gitu. Apa cuman jepret selesai gitu kan? Padahal kan buat gue, kalau semua fotografer akan ditanya fotografi itu apa, mereka akan jawab seni melukis dengan cahaya. Tanpa cahaya ya nggak ada fotografi. Itu aja intinya. Tapi kalau buat gue fotografi itu sains, bukan sekedar jepret. Ada ilmunya, ada pengetahuannya yang kita harus pelajarin, yang harus kita tahu. Nah intinya adalah cahaya. Nah kalau cahaya, ini kalau ngomong teknis foto ya, cahaya berarti lo harus ketemu dua, yang namanya terang sama gelap. Ya kan ada terang, ada shadow pasti. Ada gelap. Nah dari terang gelap itu keluarlah 3 karakter, yang namanya highlight, midtone, shadow. Nah highlight itu cahaya yang paling kenceng, lalu midtone itu cahaya tengah-tengah, shadow bayangan. Kalau tiga elemen ini kita dapat, itu foto pasti jadi, pasti hidup. Itu yang diincar. Yang agak susah tuh orang ketemu highlight. Kalau 2 ini midtone dan shadow agak dapat. Jadi kadang-kadang highlight itu karena cahaya kurang, kita bikin pakai cahaya. Makanya dulu kan gue sering tuh bawa lampu. Sering itu gue ngincar highlightnya, gitu. Gue ngincar highlight, dapat gak tuh cahaya lebihnya tuh biar kelihatan dimensinya 3D-nya. Karena foto kan 2D, intinya larinya. Nah teknis itu yang sebenarnya teman-teman harus tahu dulu, karena kan airsoft itu bukan foto beauty. Betul. Airsoft itu karakter gitu. Mau kita bentuknya jadi fashion, mau jadi portrait, mau jadi apapun, tetap karakternya adalah war, keras. Bukan manis. Sekalipun perempuan, anak kecil yang kita foto nggak bisa kelihatan cute. Iya betul. Nggak bisa. Kita harus, lu pakai senjata udah gagah. Sekalipun maaf nih dia laki ke perempuanan kan nggak mungkin gayanya lebay gitu kan. Mesti tetap lo tegas. Kalau kita foto, lu badannya jangan lengkok dong. Lu mesti ini kan mesti begitu kan. Itu kalau ngomong teknisnya. Tapi kalau ngomong karakter fotonya, ketemu dulu yang namanya tegas itu seperti apa. Apa namanya? Dramatik itu seperti apa. Karena airsoft itu dramatik. Lu mau main gimana aja dramatik ceritanya. Jadi kadang-kadang kalau kita moto airsoft, bukan harus kelihatan mukanya keren, ganteng, bukan. Yang kita utamain kan airsoftnya. Airsoftnya yang kita perluin, bukan harus orangnya kelihatan gitu. Nah kalau kita nggak punya lampu, terus nggak bisa moto airsoft kan juga gitu. Yang terakhir gue keluarin di IG gue tuh buat mancing sengaja, itu matahari total gitu. Tinggal kita mau bangunnya seperti apa nih karakter fotonya. Lo bisa nggak bikin sebuah foto airsoft yang benar-benar orang ngelihatnya itu bukan airsoft. Wih kesannya war bener nih, cerita yang bener nih gitu. Ini belum ngomong ngedit ya, karena kan lo sama gue dari dulu berantem dulu nih kalau ngedit nih. Warna nih, kita main curi-curian warna. Nah itu kita dapat kan karena kita sering lihat, sering nonton gitu kan, karena dapat itu. Tapi kalau teknis fotonya teman-teman mungkin harus tahu dulu kalau airsoft itu karakter yang seperti apa. Karakternya gimana? Airsoft itu karakternya kalau diperhatiin di semua foto airsoft itu udah pasti tegas gitu. Udah pasti dramatik aja. Udah pasti dramatik. Ini teknik fotonya dulu nih. Ini udah pasti dramatik. Karakter itu masuk ke dalam timeline dari misalnya nih ya, kita ngomongin foto airsoft era Perang Dunia Kedua dengan film kemudian dengan
tema yang modern itu berbeda karakter berarti Om ya? Beda. Sekarang kalau kita mau bikin Perang Dunia Kedua, lu mau murni ngikutin Perang Dunia Kedua atau lu mau modernin? Kalau lu mau ikutin karakter Perang Dunia Kedua, berarti cahayanya lo harus sama, teknik cahayanya. Waktu pada saat Perang Dunia Kedua, misalnya film-filmnya kayak mana, ada shadow-nya, ada ring light-nya, warnanya agak turun, ya lo mesti ikutin itu, gitu. Kalau lo bikin beauty, jadi nggak Perang Dunia Kedua, sekalipun lo pakai baju Jerman, ya lo nggak kelihatan baju Jerman Perang Dunia Kedua, cuman orang yang Airsoft aja yang ngerti, gitu kan? Iya. Oh ini baju lama nih, ini lama nih, karena nggak inian menghidupkan gambarnya sebenarnya. Ya kita harus tahu yang lo mau keluarin itu tematik apa. Makanya kan dulu kita sering kalau mau moto kita bikin dulu konsepnya. Ya tuh. Bikin dulu. Nah itu bagus juga kalau teman-teman mau bikin foto airsoft, mau personal, mau apa, bikin dulu konsepnya. Lo mau konsep foto apa? Karena di semua fotografi, apapun itu, sekalipun lo cuma nyetrit, cuman apa, itu yang penting adalah konsep. Bisa konsep ditulis, bisa konsep di sini lo. Gitu, karena konsep itu yang akan menolong lo sampai akhir, sampai dari moto sampai ngedit. Orang suka gini, tak edit gitu. Nah gue tuh nggak suka. Kalau bisa dari pertama lu nggak nyusahin edit nanti gitu, udah lu bangun gitu. Jadi lu ya itu mesti karakternya mesti ketemu ya, itu mainnya kembali di, kalau di fotografi ya, angle itu udah pasti, angle. Lalu komposisi itu banyak lah, ada komposisi orang istilah di fotografi ada rule of third, ada main perspektif, lalu ada komposisi warna, komposisi cahaya. Nah, itu dimainin tuh gitu. Di warna ini jangan tabrakan, warna ini gimana biar hidup, biar kelihatan jadulnya gimana nih, lokasinya nih. Oh nih lokasinya di sini, berarti ini gue mesti main komposisi begini supaya kelihatan bangunannya bangunan lama. Nah itu kita mesti ngatur di situ. Berarti juga harus sering-sering lihat referensi kalau gitu. Oh ya harus. Dan kalau bisa, ya kalau dulu kan gue untungnya ada lu kan udah punya tempat di sini aja gitu. Jadi kita udah punya bayangan. Jangan motonya, misalnya kita tiba-tiba nggak punya tempat gitu ya, nggak punya tempat buat moto tematik itu. Ya udah, kadang-kadang kita main gimana nih, main ruang gelap aja udah, main terang gelap gitu, ruangannya kita agak gelapin atau main lensa kita blurin, kan itu bisa aja. Atau kalau lo jago ngedit ya lo DI, kayak dia kan bilangin DI. Kalau dulu kadang kalau gue bingung menjelasin, gue bawain foto, bawa hasil gue maunya kayak gini Om. Kita tinggal yang mainin. Sebenarnya dulu gue susah loh. Nah, sekarang bagaimana Om sama teman-teman? Nggak apa-apa. Sama teman-teman yang gue nggak mau ribet soal lighting, misalnya gue bawa lampu. Gimana kalau gue cuma pengen seneng-seneng aja nih? Boleh. Kalau moto pakai kamera ataupun pakai HP, itu juga ada rulesnya nggak sih Om? Supaya kita mendapatkan hasil yang memang benar-benar tadi gue bilang, foto yang bagus itu ya bisa memberikan pesan dan kesan gitu kan? Iya kan, gimana misalnya? Lo foto mau jadi apa? Mau jadi hobi, mau jadi senang-senang, mau jadi mata pencarian, mau jadi kerjaan, atau lo mau jadi sebuah karya yang memang akan lo tampilkan benar-benar sebuah karya. Nah itu kan butuh persiapan semua, dan apapun semua itu awalnya dimulai dari senang-senang. Lo senang dulu lah gitu ya, lo senang dulu dengan kegiatan lo. Ketika lo senang, lo akan ngulik gitu. Jangan berhenti kalau senang, masa udah sampai situ gitu. Kalaupun gue nggak pernah orang yang paling males kalau orang berpikir mau apapun kegiatan kita tergantung gear. Ya gue nggak suka juga sih sebenarnya. Gear menentukan hasil iya, tapi bukan berarti gear tidak bisa membuat hasil gitu. Dengan kapasitas alat yang ada kita tetap bisa. Nggak punya lighting nggak ada masalah. Kan intinya fotografi adalah cahaya. Nah lo mesti tahu nih, gue cuma pakai HP, gue cuma pakai kamera biasa, gue nggak punya lighting. Fotografi cahaya, berarti gue harus cari cahaya nih. Sumber cahaya gue apaan nih? Oh matahari. Oke, matahari jam berapa? Gue mesti tahu yang terang dong. Oh HP gue bisanya jam 9 ke atas sampai jam 12. Ya udah, lo mulai berpikir dong, gue moto mesti jam 9 ke atas. Lokasinya di mana? Mataharinya kayak mana? Gunakan matahari gitu. Kalau emang ya jangan juga lo misalnya pakai alat nggak ada sumber cahaya, lo moto di tempat gelap ya setengah mati juga sih. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa, kecuali lo mau bikin yang memang nuansanya agak dark bisa aja gitu. Cuma gue dari dulu orangnya gini, jangan pernah beli lighting, jangan pernah beli flash kalau lo belum menguasai matahari. Karena basic tuh ya, basic banget matahari, basic banget. Karena sejago-jagonya orang moto pakai lighting, dia pasti akan belajar matahari. Karena matahari cahaya natural, cahaya yang nggak bisa kita atur,
tapi bisa kita mainin. Gitu kan, gak mungkin kita suruh matahari pindah. Ya. Kitanya yang main nih. Dan muter-muter ya. Kita yang muter-muter nih. Misalnya gini nih, ini matahari. Jadi gini nih teman-teman. Cahaya itu lu mau jadiin apa? Sebagai main light, cahaya utama, atau sebagai side light, atau sebagai cahaya pembantu. Lu mau jadiin apa dulu nih si cahayanya nih, si matahari nih. Kita ngomong matahari nih. Oh, dia main light, cahaya utama, berarti 80% kita harus berhadapan dengan matahari supaya ini terang, gitu kan. Jadi tinggal teman-teman lihat nih, gue mau bangun shadow nih, bisa nggak dia dengan satu matahari jadi shadow? Misalnya gue ngadepin matahari di sini nih, gue begini, ini udah pasti terang di sini nih, full. Tapi kalau matahari di sana gue miring begini, ini gelap pasti. Nah ini kan karakter nih, ini dimensi nih. Berarti lo ambil angle bebas, lo mau dari mana aja. Tapi ini main light, gitu. Tapi ketika lo nggak mau jadiin main light, gue mau tipe-tipenya agak-agak dramanya tuh cuma cahaya dikit-dikit, gitu kan. Oh berarti jadi side light atau jadi rim light. Oh oke, matahari di sana, gitu kan. Nah gue balik sini dong, cahaya cuma di sini doang. Ya. Gue ngambil dari sini, jadi gue cuma dapat cahaya di badan doang dikit. Jadi itulah latihannya lampu, gitu, latihannya lighting. Matahari lu diputar, ribet memang, tapi ketika kita udah tahu, kita akan gampang bikin foto airsoft karena yang dibutuhkan sekali lagi dramatik, kontras. Nah kadang-kadang gue suka benci tuh kalau ngeliat foto airsoft tuh yang manis gitu. Aduh, ada majalah apa tuh yang ngetop di luar dulu yang kita suka ikutin? Straight Egg. Straight Egg. Itu gila. Dia terang, tapi nggak terang gitu. Maksudnya ada tetap dark ya. Dapat karakter. Ini gila gitu. Apalagi kalau dia udah keluarin foto alat. Wah itu gila. Nah alat lebih susah lagi sebenarnya. Moto senapan gitu itu lebih susah dari moto orang. Oh gitu ya? Oh lebih susah. Kenapa tuh? Detailnya alat itu yang kita harus keluarin. Guratannya, kulit jeruknya misalnya, atau tiba-tiba ada apa lubang atau bacaan atau merek atau tempat naruh peluru atau ada garis, itu yang harus keluar. Salah naruh cahaya nggak keluar itu semuanya. Dimensinya, lu salah milih lensa, pegang. Oh iya benar. Alat jadi nggak benar ukurannya segitu. Gitu. Kita kan harus nggak boleh itu susahnya alat, sangat susah alat. Dan moto barang lebih susah daripada moto orang. Ya kalau orang kan kiri dikit, kanan dikit gitu. Lah, senapan suruh goyang. Iya. Sini dikit. Kalau kita geser-geser nggak mungkin dong, coy. Nggak mungkin. Nah, lalu kalau untuk tadi yang kita ngomongin soal basic aja nih, Om. Buat teman-teman yang baru nyoba kan. Selain harus punya konsep, terus pengetahuan tentang lighting, apalagi Om? Mungkin pengetahuan tentang gear yang dipakai perlu nggak? Perlu, itu perlu. Misalnya pakai HP nih. HP gua aja yang iPhone 6 misalnya sama HP Xiaomi yang terbaru juga mungkin udah beda kan warnanya. Beda. Itu apakah kita perlu tahu juga tuh kayak gitu-gitu ya? Sama seperti moto, sama dengan kamera. Lu hafal dulu karakter alat moto lu. HP lu misalnya pakai HP. HP lu tipenya apa? Resolusinya berapa, tertinggi, terendah? Warna yang dihasilkan benar nggak? Kadang-kadang kan kayak Samsung, iPhone tuh kuning, Samsung tuh biru kalau nggak salah, biru atau kuning gitu. Samsung biru. Samsung. Sama kayak Sony. Nah, iya. Nah, lu mesti hafal itunya dulu nih. Makanya gue suka bilang gini, lu boleh beli HP dengan pixel 36, 100 sekian, is okay, silakan. Tapi bukan pixelnya yang aja yang lu incer gitu. Ada apa yang disiapin sama itu kameranya, misalnya ada manualnya, ada buat ngatur speednya, ngatur bukaan, bukaan jarang lah. Speed, ISO, WB, itu yang main. Jadi ketika lo moto dengan HP, lo rubah WB-nya. Aku mau agak kuning gini supaya nanti kalau gue edit kuning gue bisa jadi coklat, gitu kan. Nah itu dulu lo kuasain gear lo. Nah gear lo bisa sedekat apa, sejauh apa. Kalau jauh segini distorsi, kalau deket gini jadi apa? Lo mesti tahu dulu. Makanya orang kebanyakan maunya langsung moto, nggak mau nguasain alatnya dulu. Tahu dulu nih alat gua. Alatnya dulu lo kuasain. Kalau dia ketemu cahaya matahari jadinya apa? Itu mesti tahu. Yang susah kan di airsoft itu ya kalau cuma moto potret doang, orang pegang senapan mungkin nggak terlalu ya sulit, tapi nggak terlalu sulit. Yang susah kan kalau kita bermain dengan cerita tuh ketika moving. Nah ya, pas moving tuh, wah itu yang paling sulit kan. Nah gua kan dulu awal-awal nggak ngerti ini gerakan bener nggak nih, kakinya bener nggak, kan gua nggak ngerti nih ini ngadepnya musik ini bener nggak. Jadi gua sempet dulu awal-awal nyarinya beauty, gua harus dapet mukanya si A. Tapi setelah perjalanan gue nonton, gue baca, gue lihat-lihat,
Lo enggak, yang didapetin tuh momen, yang didapetin ceritanya ketika mereka lagi nyerang. Itu angle mana yang bisa menceritakan itu sebuah penyerangan. Selain main keindahan juga main drama kan. Main keindahan, main drama. Oh, ini ada 4 orang baris, apa harus selamanya gue lurus atau gue bisa agak turun terus gue agak miring. Nah dari 4 orang ini mana yang mau jadi media utamanya nih? Oh si A, yang B pemanis. Nah itu aja yang mesti kita bangun kan. Kadang-kadang kita lupanya di situ, membangun sebuah cerita terus tiba-tiba kita kehilangan momen. Jadi nggak ada ceritanya ya? Yang paling gila, yang paling gila tuh begini nih, lo megang senapan, tapi ini lo nggak keluar ototnya, atau muka lo kayaknya masih santai, kayak berat gitu ya. Ini jadi nggak hidup nih, fotonya udah oke, dramanya kayak megang senapan, mesto ini kan harus keluar nih, yang namanya otot. Jadi benar-benar kelihatan tegasnya gitu. Nah itu tugas si fotografer sebenarnya juga gitu. Dan itu kan pasti teman-teman airsoft lebih ngerti lah gitu. Ya kalau gue dulu sering dikomplain, tangannya nggak boleh di sini nih, jarinya om, dia mesti gini. Oh iya. Ya kalau gue, karena gue anggap gini, gue anak baru di dunia airsoft, jadi gue dihajar kayak apa, gue terima aja karena emang gue harus tahu. Gitu. Jadi kalau teman-teman di fotografi, teman-teman dihajar sama orang yang tahu foto ya terima aja. Nah om, tadi udah ngomongin konsep, terus pengetahuan tentang lighting, pengetahuan tentang gear. Nah, tadi kan kita ngomong masalah fotografi airsoft itu kan juga fotografi tentang membangun karakter yang dramatis, yang keras ya kan. Dulu gue sendiri sering ribut sama lo, lu kadang suruh masukin cewek, masukin anak kecil. Gue tuh sangat concern sama namanya pemilihan model, pemilihan karakter orangnya, karena dengan karakter orang yang gue pilih ini akan memudahkan pada saat kita motret kan gitu kan. Dulu mungkin karena lu sering moto beauty, sering menampilkan cewek, tapi kadang-kadang cewek ini nggak dapet nih. Kayak lu tadi ketika pegang senjatanya masih kemayu, atau masih kurang dapet nyawanya lah di airsoft. Nah apakah hal itu juga harus diketahui juga oleh para fotografer yang, apalagi teman-teman yang tahu airsoft ya, nggak cuma sembarangan cewek dimasukin tiba-tiba jadi wih keren, nggak gitu juga sih kalau menurut gue ya. Nggak juga. Nah itu gimana om? Nih gue di IG gue baru keluarin foto, terus ada satu airsofter luar cewek, gue lupa namanya, gue lihat tadi kan IG-nya, itu semua fotonya dia dengan gaya airsoftnya gitu ya, dengan senapannya, tapi tetap beauty. Karena kayaknya sih dia dimoto sama temennya pakai handphone gitu, dia lagi nembak, tetap beauty lah, dia paling ngedit IG. Padahal gue lihat dari bodinya, dari karakternya dia nih kenceng nih, kuat gini, bagus. Belum gue lihat ada yang eksploitasi dia di situ gitu. Emang awal kan karena itu yang gue bilang, gue belum hafal dengan airsoft, jadi gue belum dapet yang namanya harusnya orang yang jadi model airsoft tuh harus begini gitu, harus tipenya begini. Kalaupun cewek, dia cewek yang memang dia punya body sesuai gitu, layak untuk megang sebuah senapan. Tergantung dia sebagai orang airsoft atau dia sebagai masyarakat. Kalau masyarakat sih kita agak tenang lah ya, body di mana aja nggak ada masalah. Tapi kalau dia jadi bagian di dalam satu pasukan aja, minimal nggak timpang kita. Jadi bukan bicara face, tapi juga bicara karakter badan, ini badan, tangan. Nah, ini balik lagi di om, sama kembali ke konsep kali ya. Gue pernah lihat beberapa majalah airsoft dan gambarnya itu fotonya clean, dan punya putih, cahayanya full gitu kan. Dia itu menampilkan jualannya, mungkin face-nya atau fashionnya sebenarnya. Fashionnya itu kan, nah itu kan tentunya itu mungkin karena berbeda konsep ya om. Iya, jadi itu wajar kan gini. Lu mau jadiin airsoftnya yang kayak cita-cita gue lah, jadiin fashion aja tuh dibagi banyak, ada fashion editorial, ada look up, ada fashion apalah, ada banyak lah gitu ya. Tapi ketika lu ingin menampilkan foto airsoft dan lu dagang, lu ingin menampilkan senjatanya, lu ingin menampilkan bajunya, jadi lu memang harus kelihatan semuanya. Muka is nomor 2, yang penting ini apa yang ini yang lu tawarkan. Karena kalau lu bicara katalog aja udah beda kan, yang dilihat 70% ya barang yang mau dijual, bukan siapa yang difoto. Karena kalau lu tampilin yang siapa difoto, orang ini ngelihat yang siapanya dulu nih. Tapi kan di Indonesia begitu om, gimana tuh? Ya kalau lu ngomong fashion baju,
fashion baju gitu ya, fashion baju. Oh dipakai sama artis A, berarti gue beli baju ini kayak artis A. Nah airsoft kan nggak gitu. Airsoft kan akan ngelihat si artis A nih make, tapi ini bajunya baju nggak oke nih. Produknya bukan produk ini yang udah ngerti lah. Yang beli kan baju airsoft bukan orang sembarangan. Iya. Kalau baju fashion orang nggak ngerti bisa beli. Tuh. Kalau airsoft kan enggak, mereka paham dengan Malah di nomor 2 kan modelnya. gitu. Jadi mereka akan lihat, gue nggak ngerti ya, mungkin mereka akan lihat ini nggak enak nih bukan apa namanya lipetan bajunya nih, kayaknya terlalu berat nih buat dipakai. Mereka kan tahu pasti. Nah misalnya kayak baju airsoft nih, gue mau ceritain ini baju ringan, ini baju enak. Nah kan kita harus mikir nih gimana nih cara nampilinnya. Nggak mungkin fotonya gue bikin dark. Gue mau bikin dia ringan misalnya. Oh nih baju punya corak warna manis, ya gue harus tampilin nih corak warnanya. Gimana corak warnanya biar keluar? Ya gue bikin terang. Terang bukan berarti nggak ada shadow. Nggak mungkin. Cahaya itu ada cahaya, ada shadow. Cuma shadownya lu mau kasar, mau halus. Ya. Gitu. Ketika lu pengen tampilin sebuah baju, terus tetap mau ada shadownya, ya lu shadownya jangan kasar. Agak terang dikit tapi tetap ada bayangan. Dan ininya tetap kelihatan karakter bajunya. Itu tetap. Apalagi kalau ada lipetan-lipetan kerah gitu, itu wajib kelihatan. Apalagi kalau dia ada pakai resleting. Nah, resletingnya mesti kelihatan. Nggak bisa enggak. Kayak misalnya kalau ini kelebihan bajunya apa sih? Oh nih, ini aneh nih. Tangannya lipetannya ini. Berarti lu mesti pose gimana biar ininya kelihatan tangannya. Entah tangannya taruh di sini atau gimana. Jadi kelihatan nih. Yang mau lu jual apanya dulu. Kalau lu mau ngomong beauty-nya. Gitu. Jadi kalau lu mau bikin misalnya sistem poster, lu pengen putih semua ya nggak ada masalah. Cuma kan bukan berarti lu putih terus lu gerakan lu kemayu kan enggak, tetap gerakannya kan gerakan airsoft, tegas, galak gitu kan, kelihatan bener-bener maskulinnya. Tetap ada itunya. Ya nggak mungkin gerakannya lebay cuy. Terus lu Harus begini, ada gitu. benang merahnya tetap. Nah, tetep. Nah, terus lagi nih Om. Tadi udah masalah yang Rokok lagi nih. nggak apa-apa. Masalah lighting udah, konsep udah, karakter udah, ya kan, pengetahuan tentang alat udah. Nah sekarang tentang teknik nih. Airsoft itu kan tadi lu bilang ada bagaimana mendapatkan momen, ya kan? Momen itu kan kadang-kadang diambil dengan cara bergerak. Iya. Nah bagaimana buat teman-teman yang memang bukan aslinya punya basic fotografer, gimana cara mendapatkan supaya gambar itu nggak kabur atau blur ketika mereka bergerak di outdoor ya? Ingat kan dulu kalau kita suka begini, ketika kita ingin bikin foto moving, kita udah ngomong duluan nih semua, udah diskusi dulu nih. Kita udah tahu nih, kita udah diarahin nih, movingnya akan begini. Kadang-kadang kan kita bergerak dulu tanpa senjata. Iya. Udah dong, kita fotografer udah ngebayangin nih, oke dia bergeraknya begini, gitu kan. Dan kita kan kayak lu suka bilang jangan sampai mereka nahan senapan terlalu lama, berat, gitu. Jadi movingnya mesti ini. Nah itu kan kita udah tahu dulu nih aturan main dari si teman-teman airsoft. Oke begini, oke coba moving dulu. Kita udah tahu nih movingnya akan lewat sini. Oke, berarti gue mau 3 kali jepret di angle ini. Berarti angle pertama gue di sini, angle kedua di sini, angle ketiga di sini. Kalau bisa sih jangan satu angle, dapetin 2-3 angle. Terus lo bisa main wide, lo bisa main medium, lo bisa main short, pendek, Close. Jadi mana yang mau lo ceritain dulu nih? Nah kalau teknis fotonya, kalau udah bergerak, satu itu lo gunain speed tinggi nih. Speed di atas 125, 160, di atas 200. Kalau siang tuh malah bisa gopek, bisa 1000 gitu kan. Kendalanya speed tinggi, lo jadi gelap. Ya betul. Makin gelap. Nah, ketika lo makin gelap, lo nggak punya lighting, lo cuma pakai matahari, ya lo harus berhadapan dengan matahari. Jangan model yang ngebelakangin matahari. Lo akan apa namanya sih? Bukan blackout, apa sih namanya? Kelebihan cahaya over di belakang. Ya mendingan lo balik, berhadapan sama matahari, lo speednya bisa tinggi. Nah kalau lo pakai SLR nggak ada salahnya lo pakai continuous gitu, lo tembaknya Ya. tapi ini lo mesti belajar stay biar yang kuat ya pegangannya. Lo mesti ya syukur-syukur lo bisa pakai tripod. Jadi pakai tripod lo taruh, lo cuma putar aja dikit kan. Kalau lo ada pegangan lo tinggal diputar aja, udah inian gitu, tinggal dapet. Cuma kan lo mesti gini lah, kayak kita dulu kan. Oke ya, coba larinya gimana? Tek. Oke, larinya berarti mesti kakinya diangkat ya ini. Jadi jangan coba-coba moto, ya lari cepet. Mau berapa kali gagal. Mendingan coba lo dilatih dulu. Oke. Ya. Oke, kita coba. Baru take.
Nah, speed. Buka kalau rame-rame, kalau di kamera itu lo bukaan mesti bukaan kecil. Jadi kalau di kamera F. Namanya F kan? F. F itu nih lucu nih, kalau angkanya makin kecil itu dibilang F gede. Jangan kebalik, kalau speed gede itu kalau angkanya gede. Ketika F-nya Kecil, bukannya gede. jadi kalau angkanya gede itu dibilang bukan kecil. Gitu. Itu yang mesti orang kadang-kadang suka balik. Kalau lu pengen 5 orang, berarti lo F-nya F6 gitu, 63, F7 gitu ya. Oke, speed 300, 400. Wih, ini agak gelap nih. Lu cari sumber cahaya di mana dulu nih. Tapi ketika lu membelakangi sumber cahaya, wah ini agak gelap nih ininya si modelnya. Kalau gue ya, lu nggak ada masalah dengan lu tiba-tiba ada foto lo nggak utuh tajam semuanya, ada yang berbayang gerakan. Itu wajar, itu lo bergerak. Dan alat lo cuma itu. Gitu. Jadi gue suka orang kalau, wah nih orang goyang nih foto, tunggu dulu, lo jangan nilai gitu. Lihat dulu cerita apa yang mau dia bangun. Emang dia pengen ada gambar orang bergerak. Terus lihat dulu dia motonya pakai apa, alatnya apa. Kalau alatnya cuma segitu ya wajar lah, gue bilang. Yang penting ceritanya dapat gak lagi lari. Gitu. Lagi lari, lagi pegang senjata gitu. Nah, beda kalau lo udah dapat nih. Kalau lo pengen kelihatan mukanya udah dibalik, nggak ada matahari. Tinggal lo pilih nanti gambar mana yang masuk. Cuma sih gue berharap kalau lo takut terlalu terang mau kelihatan setengah ya jangan full matahari seperempat. Jadi lo atur angle-nya. Misalnya matahari di sana, lo nggak harus begini, lo bisa begini, lo angle-nya sana. Jadi ini benar-benar dark gitu kan, karena nanti kalau di outdoor pohon-pohon tuh kan ada terang gelap juga, itu lebih drama, itu lebih seru deh. Nah kalau yang pakai HP gimana ngakalin pergerakan itu? Tapi sekarang kan ada manualnya. Enggak, ya misalnya yang standar aja general lah, HP general kita nggak ngomongin HP yang ya main auto aja. Jadi gini, kan gue bilang hafalin dulu karakter benda lu. Oh HP gue nggak bisa nangkep orang bergerak cepet. Berarti gue salah ya. Jangan dipaksa. Atau orangnya bergeraknya pelan-pelan. Jangan lari itu setengah mati HP-nya kalau gua kena. Atau ada yang gini kan, ada yang tipenya cekak gitu ya, tekan shutter ya. Ada yang cuman sentuh dia moto. Nah lo rubah tuh teknik itu. Oke, gua nggak mau megang shutter ya, gua langsung cetak. Nah itu kan bisa. Dan HP itu sekarang tuh ada continuous ya, bisa. Kalau nggak ada lo download aplikasi dong. Abang jualan HP bang ya? Hah? Bang jualan HP ya? Iya. Nih bang, 5 tahun HP gua nggak ganti. Kalau yang ada di kepala gue nih, kalau mau membuat foto yang berkarakter itu kan biasanya gue selalu ngambil gambar foto yang still, nggak bergerak. Nah kalau mau berfoto yang mempunyai cerita, biasanya gue ngambil foto yang dengan bergerakan, karena akan natural tuh mukanya gimana ketika gerak. Itu teori itu benar nggak sih? Kalau gue mau ngambil ini, wah misalnya si Om Z nih, gue foto karakternya menjahat keras gitu. Itu gue gak pengennya sih, gue ngambilnya selalu yang still, dia diem, ya kan. Tapi kalau gue mau cerita, dia lagi si Om Z ini pengen melakukan penyerangan, itu kan gue biar bisa menghasilkan sebuah foto yang bercerita, dia dengan bergerak gitu kan. Iya, bisa. Ya sekarang kan lo mau bikin action atau lo mau bikin portrait. Nah pertanyaan gue gini Om, apakah dengan foto still tanpa harus bergerak itu bisa menghasilkan suatu foto yang bercerita? Bisa. Gimana Om caranya Om? Kerjasamanya tuh begini. Karena sebagian mungkin kayak tadi yang gue cerita, sebagian teman-teman mungkin masih agak kesulitan untuk mengambil foto yang bergerak, ya kan? Dan mungkin kamera juga kamera biasa. Tapi pengen juga menghasilkan foto yang bisa bercerita. Kesannya bergerak atau bercerita di Oke, kita lihat di gambar di sini. Oh, nggak ada layar. Ini ada layar. Nah, itu gimana belum caranya? Canggih ya, maaf ya, belum ada blue screen. Biar nanti putar balik. Oh ya. Ya, kembali lagi gini, alat ya. Kedua objek yang kita foto nih. Dia bisa kita apa sih namanya istilah? Kita minta, kita atur untuk seperti A untuk mendukung cerita. Ya kan? Dianya yang si modelnya harus juga bisa memberi kesan sebuah pergerakan. Bukan berarti kitanya aja yang bergerak, dianya juga nih. Ya misalnya gambarnya dia lagi bergerak, lagi lari gitu kan. Ya lo mesti kelihatan nih ototnya semua. Nah kita harus nongolin di foto itu. Kalau dia tuh ototnya keluar, berarti itu lagi bergerak kan. Bukan lagi diam. Kalau lagi diam dia biasa aja. Ininya nggak inian dong. Tapi kalau lo lagi
bikin foto lu lagi ngintai gitu, lagi pengen nembak, kan ini lu keluar nih. Ketika ini keluar semua, urat keluar, itu berarti lu lagi bergerak. Lagi mengasih tahu kondisinya itu gimana. Lu lagi mau nembak, lu lagi ini. Tapi kalau lu cuma biasa, nggak ada otot-ototnya, nggak ada apa-apanya, ya nggak ada ininya. Ini hanya karakter mukanya, misalnya lu lagi pengen dia kesannya lari, karakter muka lari gimana? Jadi mukanya dibentuk si modelnya dibikin. Lu ada ini ya, terus agak ngerenyit gitu. Atau kadang-kadang kalau misalnya, nggak ada keringat nih, semprotin air biar ada keringatnya dikit deh, gituannya ininya. Terus yang gambarnya dia bener-bener kayak gue bikin tuh ada di IG gue yang terakhir tuh kena tembak. Nah tembak gimana caranya? Dia pokoknya helmnya mental aja, pokoknya orangnya diem aja begitu. Nah yang hidupin itu kan orangnya. Selain teknik fotonya ya, si modelnya juga harus bisa memberi kesan hidupnya sebuah foto. Lu lagi lari, berarti kaki lu mesti gimana? Kaki lu mesti gigit kan? Mesti ngangkat kan? Padahal sebenarnya dia diem ya? Diem, malah cuma begini doang. Tapi lu kesannya lagi lari bener-bener begitu, nunduk gitu kan. Nggak mungkin lari itu cuma kayak balerina, diem balerina aja lo, ototnya keluar. Ya jadi kerjasama dengan si modelnya. Makanya temukanlah model yang tepat. Betul. Jangan salah. Pemilihan model juga harus jeli Om ya. Iya, apalagi kalau model cewek suruh gua aja yang milihin, boleh lah, nggak apa-apa lah. Sebenarnya apa sih Om definisi foto yang bercerita itu? Momen. Bercerita itu momen, terus juga apa yang mau lo sampaikan, cerita apa yang lo mau sampaikan itu tergambar dengan penuh. Nah kalau bicara teknis itu yang menghidupkan, mendukung foto itu jadi hidup gitu kan. Misalnya lo ingin menampilkan ceritanya dia lagi A-nya itu yang lo harus dapet. Dia lagi nembak. Nah gimana lo dapetin posenya si model, lighting yang hidupin, sama angle lu yang benar bahwa itu benar lagi nembak. Itu lagi nembak. Karena apalagi kalau lu zoom gitu ya, lu close up. Ini main banget nih. Harus kelihatan ya. Wah, lu benar-benar lagi nembak, ngebidiknya. Nah, jadi teman-teman kalau bisa begini. Misalnya gunakan satu model. Dia lagi nembak ke depan gitu ya. Lihatnya ke depan ya. Minta si model ngelihat sesuatu di depan. Jangan nggak ada yang dilihat. Kalau lu begini nih, lu beda nih bos. Kalau lu begini ya, lu begini terus lu nggak ada pandangan nih, lu kosong, bola mata lu kosong, nggak hidup. Kelihatan ya. Kelihatan. Tapi kalau ada yang lu lihat satu aja, itu lu akan tajemin di titik itu. Itu lu akan beda ininya. Bola matanya. Raut mukanya juga. Jadi lu mesti bisa bikin begitu. Kalau lu close up itu lebih berat, karena semuanya mesti kelihatan. Beda kalau lu pakai topeng, pakai inian, nggak ada masalah. Mainnya di tangan doang kan. Nah, momen cerita itu yang momennya sebenarnya. Momennya apa yang mau lo bangun? Kalau still bangun momen nggak susah. Tapi kalau bergerak cari momennya yang susah. Iya. 4 orang nih. 3 dapat 1 enggak. Pusing nggak pala lo? Iya. Ulang lagi, ya kan? Yang lagi ini lari, ya 1 jatuh. Pusing lagi lo, ulang lagi, susah cuy. Yang paling susah buat gua momen moto adalah ketika cerita tentara abis perang terus capek. Wah itu susah. Ngebangun mood lo capek ini. Membangun mood capek dibanding membangun mood lagi marah atau beda, lebih susah. Capek. Anak-anak kan gak ada muka capeknya. Iya. Happy aja, apalagi kalau kita yang belum pernah nyoba mood kalah perang. Betul. Oh itu susah bener-bener. Lu kayak orang yang siap dibantai, lu kalah, lu ntar lagi akan divonis. Lu itu susah. Iya susah emang. Karena pernah waktu itu sama siapa gitu yang di studio alam, ini ketangkep. Sandranya tuh gak dapet moodnya. Aduh, lu tuh lagi mau dibantai. Lu lagi mau dihajar nih. Gimana nih caranya lu dapet moodnya? Gak dapet moodnya, lu gak dapet angle-nya. Hilang semua udah. Nah itu susahnya. Jadi kalau misalnya lu ada foto 4 orang nih, yang lu mau cerita momen ya ceritanya dia lagi tangkep. Nggak harus 4-4-nya sih kelihatan mukanya. Lu bisa salah satu, yang lain blur misalnya, atau yang lain. Yang penting salah satu mewakili nih. Kelihatan lah kalau lagi ketangkep. Oh iya. Gitu. Harus ada salah satu main ya yang harus kita fokuskan. Makanya bener cara kita dulu. Kita bener-bener kan bikin timeline-nya, bikin storyline-nya. Ini gambarnya nanti begini, ini begini, ini gini. Jadi tidak merepotkan teman-teman pada saat moto nyari angle. Iya tuh. Gitu. Jadi harus tahu angle kan. Ada low angle, ada
apa namanya, lurus mata, ada low, ada high. Iya. Nah itu aja yang dipelajarin gitu. Terus lo mau open, lo mau short, lo mau close up, itu kan mainannya kita aja. Iya. Nikmatin itunya aja. Nah, lalu apa sih Om yang harus lu persiapkan agar bisa mendapatkan foto yang memberikan pesan atau kesan, bercerita? Jadi nggak asal cuma moto doang. Nah, ya, gue selalu begini. Misalnya, gue udah janjian tanggal sekian moto gitu ya. Satu, gue akan banyak nanya. Kedua, gue akan cari referensi nih, contoh foto. Misalnya tema fotonya tentara di hutan, gue akan ketik tuh di Google, di Pinterest, pesen tuh tentara di hutan. Nah, gue akan cari referensi itu. Jadi gue cari, itu gue screenshot. Dak. Nah, nanti pada saat di lapangan, gue lihat sikonnya bisa, mana nih yang bisa gue pakai nih angle-nya, mana nih yang bisa gue gunakan untuk ini. Karena gue nggak mau ngayal lagi, capek. Beda loh kalau kita main film ada penata gayanya kan, adanya seorang kameramen lo tinggal ngambil gambar kan. Nah tapi kalau kita kan nggak ada nih, masih untung lah kalau sekarang lo nggak main, lo yang ngatur, masih aman kita, gitu kan. Temen kalau nggak ada nih, kan repot nih, pusing. Ya awal kita di studio Alam yang HP naik diseret-seret, kan gue pusing ya, gimana nih. Terus gue ngebayangin lo di tiarap terus mantau di bawah. Kalau gue nggak punya referensi, gue nggak tahu angle yang tepat, yang benar-benar angle tentara gimana. Oh kalau lagi ngintai berarti gue kalau kesannya kamera gue juga lagi ngintai dong. Nggak mungkin gue open gitu. Karena kan pernah tuh pengalaman kita main, terus gue dimasukin ke tengah lapangan, kan pusing pala gue. Gue nembak ke sini, nanti ketahuan musuhnya ada si model. Nah itu kan mesti teknik yang nggak gampang. Jadi kadang-kadang pala gue lurus, ini kamera gue yang main, atau gue ngumpet supaya nggak ketahuan ada orang yang gue foto di sana. Nah kayak gitu-gitu tuh yang susah kalau gue nggak buka dulu, gue nggak pelajarin dulu, gue nggak cari referensi, itu akan menyulitkan nanti di lapangan. Himbauan gue sih, cari referensi dulu, jangan langsung eksekusi. Nah ketika teman-teman datang nih, ini sama aja gue moto apapun gini, ketika teman-teman datang ke satu lokasi, atau punya satu lokasi, jangan buru-buru moto. Kuasai dulu lokasinya, lihat dulu gitu. Oke, di sini nih gue bisa angle, lihatlah referensi. Angle ini nih gue bisa pakai ini di sini, bisa dua angle nih. Oke, ingat nih di sini dua angle. Oke, pindah lagi lokasi ini. Ini lokasi ini asik nih mataharinya nih. Gue udah ngebayangin nih, nggak usah pakai referensi juga, gue udah tahu nih gue mau giniin. Berarti di sini gue bisa 3 angle. Jadi nggak sia-sia nih motonya nih. Kita jangan banyakin jepret nih teman-teman. Kita jangan banyakin jepret, kita banyakin foto jadi. Kenapa? Lu banyakin jepret, ntar lu banyak itu lu bingung milihnya. Jadi bingung sendiri milihnya. Udah begitu ntar suruh pindahin sama modelnya, bagi dong fotonya. Nah, lu Google Drive tuh segitu banyak, habis Google Drive lu. Jadi nggak usah dibanyakin dalam pengertian lu jadi banyak jepret enggak, tapi banyakin foto jadi aja. Nah foto jadi itu akan kebangun dengan lu udah hafal dengan lokasinya. Jangan euforia. Makanya kalau lo perhatiin nih, kalau sampai di satu lokasi, gue nggak akan langsung masang alat, gue akan lihat. Kadang-kadang kan lo akan bilang di sini nih, oke di sini gimana? Oh mataharinya begini. Jadi teman-teman mesti ngukur. Jadi kalau teknik moto nih outdoor ya, kita datang, teman-teman angkat tangan ini aja nih, ini angkat kepala. Jadi lo akan begini. Oh matahari dari sana, ini jadi cahayanya begini. Berarti gue angle-nya begini. Oh kalau ini gue putar ke sini, nah ini kan shadow nih. Cahaya di sini. Bagusnya gue angle mana? Kalau gue mau angle sini, nyentrik sini dramanya nih. Jadi cuma kelihatan bayangan hidungnya ininya nih. Gue pindah ke sini, berarti bayangannya setengah. Jadi belajarin amatin itu gitu. Ini aja nih. Nggak apa-apa nih lo bergerak begini terus aja kameranya. Mungkin angle pertama begini, ceder. Angle kedua begini, dek. Angle ketiga begini, terserah. Tapi hati-hati angle atas sama angle bawah lo salah focal length, jadinya distorsi. Dari atas jadi kependekan, dari bawah jadi ketinggian. Jadi nggak ideal gitu ya. Hati-hati foto orang nih. Apalagi hati-hati kalau yang orangnya gemuk, jangan dari bawah leher. Orang yang maaf nih kalau orang bule, orang Arab, lubang hidungnya gede, jangan dari bawah, ntar lubang hidungnya yang lo kelihatan coy. Lo mesti tahu, nih orang pesek, jangan dari samping. Hilang bayangannya nih. Lo mesti jelas nih karakternya. Nih orang perutnya buncit kayak lo misalnya kan. Oh jangan nih kalau gue dari samping jadinya melendung nih, nggak asik nih ya kan. Kadang-kadang ya kitanya harus, teman-teman belajar fotografi juga belajar cara mose, cara
menghindari kekurangan orang. Oh, ini yang gue foto badannya agak gemuk, berarti posenya dia mesti ditarik, mesti begini, taruh tutupin senjata. Itu juga dipelajarin gitu. Kalau nggak salah lu pernah ngomong ya, orang di foto itu nggak semua orang di foto itu nggak jelek, nggak cantik, tergantung kita ngambilnya gimana. Lu pernah ngomong gitu ya nggak salah? Iya, gue bilang kan gini, gue sering kalau gue ngajak orang foto, kan gue nggak cantik, gue kan nggak ganteng, gue nggak cakep. Gue bukan bikin foto beauty, gue bikin foto, sebuah foto yang bercerita arsip pribadi lo. Yang gue butuhkan bukan ganteng, jelek, cakep, cantik, enggak, itu urusan Tuhan. Yang gue butuhkan foto gue jadi hidup. Yang gue butuhin aura lo matching sama foto gue. Itu yang paling penting. Nah, sama kayak di airsoft beda. Kalau iklan ya, iklan lo nggak butuh orang ini ya, orang yang proporsional, bajunya nggak pas, nggak mungkin lo bajunya nggak gombrang gitu kan, nggak mungkin. Tapi kalau lo foto karakter, foto dramatik, enggak, lo butuh aura, lo butuh orangnya. Mungkin temen lo agak gemuk, ya so what lah, oke lah dia agak gemuk gitu ya. Memang ada proses edit, tapi kan lo bisa hindari dengan banyak hal, bisa main shadow, lo bisa tutupin dengan senjata, lo bisa atur posenya, tarik kayak mana, kalau main angle, terus cowok juga nggak boleh tentara tapi badannya kan nggak mungkin nih, lembung nih, lo mesti tarik, gagah bener-bener gitu. Nah itu yang makanya ketika lo mau bikin foto airsoft, lo pakai model, kalau bisa ada jeda waktu 2-3 hari sebelumnya, lo bisa ngobrol, lo bisa bangun, lo minta si modelnya, coba deh lo latihan begini, coba deh lo begini, jadi si modelnya nggak kaget, jadi modelnya nggak, aduh susah nih begini nih, aduh susah nih narik begini. Tapi kalau kita 2 hari udah kasih tahu, dia udah itu prepare lah. Makanya gue tuh Cici salut juga tuh. Itu kan nggak pakai latihan-latihan kita culik orang celana, pakai celana siapa nggak tahu kan? Iya, celana orang. Aduh ini gombrang nih, tapi ya karena dia dulu biasa di foto, gue butuh lo karakter keras, gue butuh lo begini, dan orangnya fun. Jadi dapat ke semuanya kan, ke teman-teman airsoft dia masuk gitu. Jadi diperintah apa juga dia. Itu tadi gue lihat lagi tadi malam kan, anjing dia dijenggut ya. Tadi dijenggut begitu kan, dan dia yang bener-bener. Nah itu yang susah. Padahal kalau ngomong kata nih ya, ngomong body, dia bukan body model. Bukan body yang oke gitu, tapi pas konsep aja. Pas konsep, terus angle kita juga tidak memperlihatkan kekurangan dia, ya mana-mana aja. Intinya kan begitu. Lalu nih Om, kenapa sih foto itu harus bisa hidup atau bisa memberikan pesan-pesan? Kenapa? Iya, sama gini nih. Foto itu kan orang menggambarkan, menceritakan sebuah visual. Ya kan, sebuah visual. Terlalu kepotong. Gue ini kadang-kadang suka males juga ikut salah ada acara buka puasa atau acara lagi rame-rame di foto. Gue jarang mau tuh Om. Karena buat gue bukan pede. Menurut gue kalau mau ada masuk di frame ataupun gue mau foto, gue pengen foto yang gue tampilin tuh fotonya bisa memberikan, oh ini pas lagi ini gini. Karena kan pasti kan kalau kita dipost di media sosial ya kan, beberapa tahun kemudian biasanya Facebook tuh selalu memberikan kenangan kan. Dari situ kan, oh pada itu gue begini, ada ceritanya di foto itu, nggak mau asal foto. Nah orang-orang sekarang kan apa juga di foto, ini di IG diposting di foto. Nah maksud gue, kenapa Om? Kita itu kalau foto harus bisa memberikan itu. Kenapa foto itu harus bisa memberikan sebuah pesan, sebuah cerita, sebuah kehidupan? Kenapa? Jadi nggak asal orang moto ke depannya. Ada kalimat yang bilang gini, satu foto mewakili ribuan kata. Betul. Nah itu yang paling sulit. Itu aja prinsipnya. Foto lu bisa mewakili ribuan kata cerita nggak dari apa yang lo lakukan saat itu, gitu. Nah foto itu seperti lo bilang, nanti 3 tahun lagi tiba-tiba keluar di Facebook. Dia adalah sebuah dokumentasi yang membuat kita gini. Ketika kita lihat 3 tahun kemudian, iya nih abis ini kejadiannya begini nih. Nah itu yang dibangun. Betul. Momen itu yang kita bangun gitu. Sama aja kayak gue melihat nih, padahal sebuah foto still foto ya, lo lagi nembak. Kalau kita iseng kan, ayo abis dia begitu gerakannya gimana yang benar. Wah ini kali gara-gara pala, ini kali. Kan itu menimbulkan sebuah kesan gitu, menimbulkan kesan. Kalau gue misalnya gue bikin pergerakan begini, kalau anak airsoft nggak tahu nih, pasti abis itu dia kaki kanan yang naik. Nah kesan itu yang kita bangun di airsoft. Kayak lo misalnya bikin ambush gitu kan, begini nih. Kalau yang udah ngerti ambush kan pasti abis gini gerakannya ini. Nah gerakan itu sama angle, sama pencahayaan segala itu yang membangun sebuah kesan. Karena kesan itu yang nanti akan bertahan sekian puluh tahun, bukan fotonya.
kesannya Ya, itu. kesan akan membekas si Gambarnya orang itu ya. Gue lihat foto si A tuh keren tuh begini-gini. Kesannya. Dia bisa bikin gerakan begini nih, ini nih. Nah, itu yang kita bangun. Ya. Gitu. Ya kan gue sendiri sih pribadi kalau ngelihat memori soal di Facebook ya kan, ketika ngeliat itu ini biasa aja, itu berarti buat gue nggak memberikan kesan kan, maksudnya Iya. ya kan gagal aja lah, nggak ada artinya gitu loh. Gue kan moto lo dari lo kurus gemuk kurus lagi kan gue ada gitu kan. Sampai masuk ke rumah gue di studio gitu kan. Itu kan menampilkan, gue selalu berusaha menampilkan ini lo Arif nih kalau lagi begini nih, ini lagi inian nih, ini dia kalau pakai senjata begini. Gue berharap suatu saat 10 tahun lagi dilihat foto ini, yang dia ingat kan kesannya waktu moto juga nih. Wih, ini waktu di foto susah nih, begini nih. Iya. Jadi ini angle-nya gini. akan kembali ke masa itu gitu ya. Selain ceritanya juga prosesnya lo akan ingat gitu ininya. Nah, momen-momen itu gitu. Oh, ini waktu gue bikin foto ini, terus gue lihat, gue jadi pengen bikin sesi foto begini. Nah, itu yang mesti inian. Atau kadang-kadang lo lihat, wah, gue waktu itu salah nih foto di tangannya nih. Itu kan jadi menimbulkan hal baru lagi, gitu. Ya, satu foto mewakili ribuan kata ya, itu susahnya, sulitnya. Makanya apa dulu yang mau lo foto di fotografinya, di fashionnya, ceritanya, dramanya, moodnya. Bangun dulu dari pertama kali lo jepret. Jadi ketika lo pengen moto, lo skema dulu gitu, lo bikin dulu. Nah, terakhir nih Om, terakhir apa sih Om, lu kan sebagai fotografer yang udah lama melintang di dunia persilatan ya kan, tapi juga masih mau ikutan dulu moto-moto airsoft gitu. Apa sih menariknya lu moto airsoft, teman-teman airsoft ataupun kegiatan airsoft gun? Yang bikin gue seneng gitu ya, tertarik dan ini satu yang paling mendasar, moto airsoft itu sulit. Sulit. Jangan sesuatu yang sulit itu adalah sesuatu yang menarik. Buat lo. Buat tantangan seorang fotografer. Kenapa menarik? Karena gue mau bikin karya. Gue bukan cari like, gue bukan cari follower, gue cari karya. Nah, ketika gue mendapat kesempatan moto airsoft, kan bukan cuma gue nih yang berkorban. Ada orang-orang lain nih, yang teman-teman airsoft yang berkorban. Nah, mereka juga ada pengorbanan, mereka juga punya ego, mereka juga punya kebutuhan, punya karakter. Gimana caranya itu di-mix? Itu langkah awal. Ketika itu di-mix, keuntungan gue satu, gue punya teman. Kedua, gue bisa bikin karya nih sama mereka. Nah, ketiga, belum banyak orang moto airsoft. Belum banyak yang menikmati foto airsoft. Dan buat gue itu sebuah tantangan. Bukan cuma motonya, proses editnya juga tantangan buat gue. Nah, ketika gue moto airsoft, sebenarnya banyak senior-senior gue yang mau ajak dong, ikut dong. Jadi gue langsung mikir, lu aja gak punya kesempatan itu gitu. Gue punya gitu kan. Ya gue bersyukur gitu kan. Ini gila gitu, buat gue ini gila. Karena gue fotografer, yang gue cari adalah sebuah karya yang bukan punya orang lain, yang belum banyak orang yang mau bikin. Nah, gue pengen orang kenal gue juga di situ, gitu. Jadi intinya adalah kembali kepada sebuah tantangan membuat sebuah karya. Kalau sulitnya foto airsoft adalah banyak hal. Gue mesti bisa nemuin karakter, cerita, terus orang yang tepat, lalu dramatik yang tepat, itu sulit. Apalagi moving, itu sulit. Tapi kalau gue nggak bisa matching dengan yang lain, dengan teman-teman airsoft, hancur semua. Gitu. Nah, itu serunya. Ya gue orang human ya, jadi ketemu teman-teman airsoft kan perlu adaptasi gitu-gitu ya. Adaptasi, dan gue senangnya bukan cuma akrab pada saat moto gitu. Pada saat kita ketemu dimanapun, asik-asik aja gitu, karena jiwanya udah masuk. Karena gue juga gak malu, lo bawa senjata mahal, gue juga bawa kamera mahal cuy. Iya. Perjuangannya sama cuy, gitu. Lo udah mati-matian, bawa alat, bawa baju sekian banyak berat, gue juga harus mati-matian. Gitu, itu aja sih sebenarnya, ngebalancing jiwa manusia gue juga sih. Gitu kan. Apalagi kan ngikut-ngikut lo, lihat Om Z dulu kan. Iya. Pada inian kan, wih gila nih anak pada semangat nih, masa gue enggak. Kita kan dulu banyak teman-teman moto yang ikut gitu, banyak tuh dulu tuh kan. Emang gue bingung, kenapa gue doang ya yang bertahan ya? Kok yang lain? Iya. Kalian pelan-pelan gugur, hilang. Pelan-pelan gugur. Kenapa ya? Karena lo nggak mau
punya tantangan dan lo nggak. Mungkin juga nggak susah ngeblend om. Susah. Itu kan gampang ngeblend sama kita gitu. Iya, dan gua kan pemalu. Beda itu. Nah, terakhir lagi nih om. Nah, Pesan ini terakhir nih. Ya ini terakhir beneran. Pesan buat temen-temen yang baru beralih mau jadi fotografer airsoft ataupun yang baru mau nyemplung di foto airsoft apa om? Keep silent. Apa? Keep silent. Apa tuh? Tetap diem aja, tenang. Hmm. Jadi gini, jangan semuanya euforia, jangan semuanya terburu-buru. Semuanya harus dimulai dari tahap bawah. Kuasain alat moto, kuasain dunia airsoftnya udahlah, kuasain yang namanya jenis pose, kuasain yang namanya teknik fotografi, yang bicara lighting, lalu mulai ngebangun, biasakan untuk membuat sebuah konsep apa yang mau lo tampilin, dan itu butuh proses. Lakukan aja, yang intinya senang-senang. Kalau ketika lo udah bete, udah nggak senang, stop. Rehat dulu, stop Rehat dulu. Tapi temukanlah hal yang menyenangkan hati lo dulu, menyenangkan pikiran lo, dan membuat lo pengen, gue pengen coba. Jangan pernah malu merasa fotonya nggak bagus, itu nggak ada masalah. Foto itu nggak ada salah benar. Coba, karena gue juga dulu digoblok-goblokin, sampai akhirnya gue paham sendiri. Gitu. Jadi di fotografi nih teman-teman, terlalu banyak orang yang baperan. Gue sedikit ya kalau boleh ya. Boleh apa? Gue kenal guru foto gue sekarang udah tahun ke 6-7 lah. 4 tahun gue dibantai habis-habisan. Semua foto gue tuh dibantai sama dia. Dibantainya di umum, bukan di inian. Kalau gue baperan, gue akan keok. Nah gue enggak, padahal umurnya lebih tua gue nih, dihantam di depan orang-orang. Buat gue itulah didikan kalau gue mau ini. Nah ketika tahun ke-5 baru ada pengakuan dari guru gue. Gitu kalau gue bisa. Gitu. Nah itu udah hal yang membanggakan. Jadi gue makan proses lama. Gitu. Jadi teman-teman jangan takut berproses, jalanin aja, pelajarin aja semuanya. Kalau emang mau teman-teman senang, suka kan teman-teman. Beda kalau nanti kecemplung mau jadi fotografer job profesional. Itu lain lagi ceritanya. Tapi yang sekarang ayo just fun aja, silent aja, tenang-tenang, gak usah banyak inian, tiba-tiba keluar karya, tiba-tiba nongol. Biarkan orang yang memuji, biarkan orang yang ngeliat, dan orang bilang, ih gila lo dapet. Itu aja sih udah. Lakukan aja. Dan jangan lupa tanya Arif. Apa soal apa? Kalau ngedit. Oke teman-teman, segitu dulu aja ngobrol-ngobrol sama Om Noel. Noel, Instagramnya apa Om Noel? Instagram gue Noel CWG. Noel CWG. Kalau mau ngobrol-ngobrol lagi. Cuma sekarang lagi gak banyak foto airsoft. Oh iya. Sekarang banyak Dia sekarang lagi keliling dunia nih coy. Lagi kebanyakan ngejar lomba, pandemi nih coy. Kalau ada tanya-tanya lagi bisa di kolom komentar, ataupun nanti kita bisa buka lagi saya diskusi tentang fotografi airsoft. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. See you.